Ya. Ya, selamat siang Mas Dodi, siang selamat Mas bergabung. Dodi. Sehat Mas Dodi? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Masih puasa? Alhamdulillah masih puasa Ibu. Bisa dimulai, Belisa? Ya. Oke, baik. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lisa, Pak Rusdi, Bu Indah, dan Bu Nurul, dan juga Mas Dodi dari pihak Travel dan para mahasiswa sekalian. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul di momen yang berbahagia ini, yaitu di acara briefing persiapan praktikum lapang mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun tujuan diadakannya briefing ini di hari ini karena sudah mendekati masa libur lebaran dan setelah masuk nanti kita harus segera langsung berangkat. Di Zoom meeting kali ini nanti akan dibahas lebih teknis, itu nanti disebutkan oleh Mas Dodi, dan juga diberikan beberapa hal yang inti terkait dari keberangkatan kita oleh Ibu Lisa dan tim dosen yang lain. Dan silakan nanti misalnya ada pertanyaan yang masih belum jelas terkait dengan teknis keberangkatannya, para mahasiswa dipersilakan untuk bertanya langsung. Mungkin untuk yang pertama, Bu Lisa akan membuka terlebih dahulu, Bu. Setelah dua kata, saya persilakan Ibu. Terima kasih Mbak Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Dodi yang sudah bergabung, Bu Indah, Pak Rusdi, Pak Yanda, dan Bu Nurul, dan mahasiswa yang sangat Bu Lisa banggakan. Coba itu kok ada yang bicara. Saudara, kenapa hari ini dilakukan briefing secara mendadak? Karena ada perubahan libur hari raya dan cuti bersama. Yang awalnya itu kita tanggal 19 sampai 26 April, ternyata sekarang ditambah menjadi sampai 1 Mei. Ya. Nah, itu yang enggak on cam itu di on cam, coba camnya itu di on kan itu biar kelihatan wajahnya. Tuh kok masih ada yang ngomong sendiri ya. Sudah. Sekarang Bu Lisa yang bicara ya, didengarkan. Nah, kita masuk liburnya sampai 1 Mei, tanggal 2 langsung perkuliahan. Sehingga kita tanggal 2 langsung berangkat melaksanakan praktikum lapang manajemen pemasaran di Banyuwangi. Oleh karena itu, mengingatkan kepada saudara, harus dipersiapkan apa-apa saja yang harus saudara persiapkan, sehingga nanti pada saat tanggal 1 Mei, saudara itu sudah kembali semua ke Surabaya. Ya. Karena tanggal 2-nya nanti secara teknis akan disampaikan oleh Mas Dodi. Nah, saudara, yang pertama mahasiswa ini, kartu praktikumnya itu upayakan sudah ditandatangani oleh dosen koordinatornya. Ya. Kartu praktikumnya sudah dilengkapi, dipersiapkan. Yang kedua, jas alma mater saudara sudah siap untuk digunakan praktikum lapang. Ya, mumpung masih ada hari yang baru keluar dari lemari, aromanya juga tidak sedap, dicuci, ya, di laundry supaya aromanya wangi. Yang ketiga, saudara, rambut yang gondrong-gondrong itu, yang panjang-panjang, matanya sampai tertutup, itu dirapikan.
ya dirapikan. Jadi saudara nanti pada saat menandatangani kartu praktikum itu satu kelompok harus hadir semua, tidak boleh diwakilkan. Jadi masih ada waktu hari Senin, Selasa, pekan depan. Kemudian saudara yang jangan lupa, saudara yang mempunyai kebutuhan khusus itu disiapkan sendiri, ya. Jadi jangan semua itu digantungkan kepada pihak dosen, pihak event, ya, dari Mas Dodi. Kemudian yang ketiga, saudara dipersiapkan apa yang akan saudara nanti perlu diambil data-data dan informasinya. Ya. Jadi kelompok ini harus bekerja sama dengan baik. Lalu saudara, yang berikutnya, alasan apapun tidak mengikuti praktikum lapang, maka saudara tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Diperhatikan itu, alasan apapun, ya, tidak bisa. Jadi tetap ikut. Kemudian mahasiswa mungkin ada di sini yang semester 6 sekarang ini, yang kemarin tidak ikut praktikum lapang pada saat semester 4, itu sekarang wajib mengikuti. Ya. Jadi KKN tematik itu tidak bisa di apa Pak Yanda? Nilainya dikonversi, Bu. Dikonversi ke mata kuliah wajib, ya, hanya dikonversi ke mata kuliah pilihan. Jadi kalau saudara sekarang mengambil mata kuliah pemasaran, maka harus mengikuti, karena tahun lalu saudara tidak mengikuti praktikum lapang. Ya. Nah, saudara ingat dijaga kesehatan, ya. Pada saat liburan nanti jaga kesehatan, kemudian persiapkan dengan baik. Hal-hal jangan sampai pada saat di lapang ada yang wajib dibawa tetapi tertinggal, dipersiapkan. Ya. Yang penting pada hari Senin nanti dicicil untuk tanda tangan kartu praktikum. Sudah dipasang foto semua, ya, fotonya sudah dipasang. Kemudian pada saat tanda tangan tidak boleh perwakilan. Satu kelompok harus hadir semua, ya, datang minta tanda tangan, baik itu kepada dosen koordinator maupun dosen pembimbing. Ya. Pembimbingnya sudah dibagi ya Pak Yanda? Dosen pembimbingnya. Masih proses ini, Bu, apa? Oh iya. Pembagian, Bu. Ya, kalau gitu nanti mungkin. Sekretarisnya itu hari Senin bisa ke ruang dosen untuk membagi dosen pembimbing, ya. Dengan Pak Yanda, dengan Bu Indah, dengan Pak Rusdi, ya, nanti dibagi. Itu yang saya ingatkan kepada saudara, ya, karena kita sudah tidak ada lagi waktu untuk pengarahan, ya, untuk coaching ini tinggal hari ini. Ya. Nah, untuk lebih lanjut teknisnya akan disampaikan oleh Mas Dodi. Ya. Itu Pak Yanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisa sudah memberikan pembukaan dan arahan. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Dodi untuk melanjutkan menyampaikan terkait dengan teknis keberangkatan kita nanti. Monggo Mas, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Yanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Lisa, Pak Yanda, Bu Indah, Pak Rusdi, dan Bu Nurul, dan Bapak Ibu dosen lainnya, dan rekan-rekan semua mahasiswa. Sekali lagi terima kasih, kami diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan terkait teknis keberangkatan
pada waktu di tanggal 2. Jadi sebelumnya kami mohon maaf Pak Yanda dan Bu Lisa dan Bapak Ibu dosen yang lainnya, karena kami baru mendapatkan info kan cukup mendadak ini Pak terkait untuk paparan hari ini, sehingga teman-teman dari Pandawa masih belum menceklis karena rencana kami itu baru Senin kemarin kita finalisasi untuk rundown dan juga teknis acara Pak. Tetapi hari ini mungkin kami bisa jelaskan gambaran saja karena memang kami sudah ada gambaran untuk teknis dan lain-lain, tinggal diaktualisasikan nantinya dalam PPT maupun implementasi di lapangan seperti itu. Jadi pada intinya kemarin sempat komunikasi juga dengan Pak Yanda, syukur alhamdulillah dari kurang lebih 25 perusahaan, dan minggu lalu kami pun juga ke Banyuwangi untuk komunikasi dan lain-lain. Tetapi memang dengan kapasitas 333 ini jumlah yang cukup sangat besar. Dan seluruh perusahaan sebenarnya menerima kami. Pada intinya seperti itu. Tetapi kendala mereka adalah yang dituju kita adalah terkait pemasaran. Sehingga kebanyakan di Banyuwangi adalah pusat produksi pengalengan ikan, bukan pusat produksi, bukan pusat pemasaran daripada perusahaan mereka. Kebanyakan di Jakarta, bahkan banyak juga yang di Surabaya seperti itu. Dan juga di perusahaan-perusahaan pengalengan ikan itu kita terkendala dengan kapasitas ruangan. Kebanyakan dari mereka hanya kapasitas maksimal itu hanya 50 yang bisa masuk. Terakhir Banyuwangi Cannery ternyata mereka salah miskomunikasi dengan kami, dengan manajemen mereka, bahwasanya kita diterima semua, ternyata semua diterima masuk perusahaan, yang 40 bisa mengelilingi perusahaan, sisanya hanya menunggu di bis. Akhirnya kami tidak mau seperti itu. Dan kemarin info terakhir kami barusan diinformasikan Pak Yanda bahwasanya di Banyuwangi Cannery itu bisa 100 orang, tetapi yaitu tadi harus bergiliran masuknya dengan maksimal waktu 30 menit sekali per 40 rombongan, seperti itu, 40 orang. Tapi karena kita sudah kesepakatan bahwasanya kita ke Dinas Pariwisata, tadi juga sudah kami hubungi, karena kemarin sudah dihubungi Pak Yanda dan Bu Lisa, akhirnya tadi pagi kami sudah hubungi. Dinas Pariwisata pada intinya untuk menerima di hari pertama di tanggal 3, mereka tidak ada kendala sama sekali. Cuman mereka seperti biasa Bapak Ibu dosen, bahwasanya kalaupun nanti ada tugas yang cukup mendadak, entah dari bupati atau dari pimpinan, itu mereka akan mendelegasikan ke yang lain. Gitu. Tapi pada intinya kita diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, di hari kedua itu kita akan kunjungan ke Dusun Kakao dan juga PT Sinergi Gula Glenmore. Yang dua-duanya juga sama di bawah naungan PTPN 12 Surabaya. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bagi dua, 100 orang nanti ke PT Gula dan 233 akan ke Dusun Kakao. Seperti itu. Semuanya di bawah PTPN 12. Itu gambaran kegiatan kita nantinya di dua perusahaan itu. Dan kemarin, mohon maaf, kemarin kami juga sempat menghubungi KAI. Mohon maaf, Inka Banyuwangi, Ibu Bapak dosen. Kami juga sudah berkomunikasi dengan manajernya, ternyata di sana memang baru memulai produksi. Dan juga tim pemasaran dari Inka Madiun belum digeser ke Inka Banyuwangi. Sehingga untuk mereka pun mempersilahkan, silakan datang, tidak apa-apa Mas, tetapi kondisinya seperti ini. Takutnya nanti tidak berkenan atau yang lain. Kalau ruangan kami bisa, bahkan sampai 500 pun kami bisa karena ruangan kami besar. Tetapi karena pusat produksinya mereka masih baru memulai dan banyak gedung-gedung kosong sih Pak di sana, seperti itu masih belum banyak difungsikan, sehingga kami belum bisa memutuskan ke mereka apakah nanti akan dikunjungi ke sana atau tidak. Tetapi kemarin kami dengan Pak Yanda sudah memutuskan bahwasanya kita akan di Dinas dan juga Dusun Kakao dan PT Sinergi Gula. Jadi teman-teman, sesuai agenda kita akan berangkat di tanggal 2 Mei. Jadi kami harapkan teman-teman sudah berkumpul di Giriloka atau GSG Giriloka itu dimulai jam 8
sampai jam setengah 10 malam. Jadi kami harapkan teman-teman sudah berkumpul mulai jam 8 sampai paling lambat jam 10 kita akan briefing. Setelah itu kurang lebih setengah jam dan teman-teman masuk bis. Nanti jam setengah 11 malam kita akan langsung menuju ke kota Banyuwangi. Dan lebih tepat nanti di Banyuwangi kita akan sampai, biasanya kita akan transit di Masjid Longsorejo itu di Banyuwangi untuk sholat subuh dan mungkin sebagian ada yang mandi. Baru langsung kita bergeser ke rumah makan Grafika seperti itu. Dari rumah makan baru nanti kita akan diterima di Dinas Pariwisata kurang lebih jam 9 sampai sesuai surat yang kami buat kemarin dan komunikasi dengan Pak Rofik adalah sampai setengah 12. Jadi kita akan berkunjung di sana sampai siang. Dari sana kita akan langsung menuju ke Pulau Merah. Jadi di Pulau Merah nanti teman-teman akan berwisata dan juga mungkin akan makan siang. Dilanjutkan nanti teman-teman akan menuju kurang lebih jam 4 kita dari Pulau Merah menuju ke Hotel Mahkota. Semua rombongan akan menuju ke Hotel Mahkota untuk makan malam terlebih dahulu. Habis makan malam nanti kita akan bagi bis 5, 6, 7 kembali menuju ke Hotel Surya di Jajak seperti itu. Kurang lebih 30 menit waktunya dari Hotel Genteng, Mahkota Genteng. Setelah itu kami persilakan istirahat dan esok harinya yaitu di tanggal 4 Pak. Di tanggal 4 ini antara Dusun Kakao dan PT Sinergi Gula Glenmore ini menerimanya berbeda Ibu Bapak dosen dan teman-teman semuanya. PT Gula Glenmore itu menerima jam 8 pagi. Jadi mereka kemarin sudah mewanti-wanti kami untuk tolong jangan sampai terlambat Pak. Karena sebenarnya dari pihak Pak Dodi ini tidak diterima untuk rombongannya. Tapi karena Pak Dodi bisa menyesuaikan terkait untuk jumlah peserta, akhirnya kita bisa diterima. Tetapi permohonan dari pihak PTPN itu tolong jangan terlambat. Dan di mana ini Dusun Kakao itu kita diterima jam 9 pagi seperti biasanya. Itu nanti kita di sana sampai mungkin siang. Setelah itu kita akan langsung makan siang. Habis makan siang, kita akan langsung menuju ke pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh itu kurang lebih nanti jam 4, kurang lebih. Jadi kita di pusat oleh-oleh seperti biasanya di Banyuwangi sampai jam 6. Setelah itu kita geser untuk makan malam. Dan kurang lebih jam 8 kita sudah meluncur dari Banyuwangi menuju Surabaya. Kurang lebih jam 2, jam 3 kita sudah sampai di tanggal 5-nya pagi dini hari kita sudah sampai di kota Surabaya. Jadi dan untuk pembagian kelompok kami serahkan Bapak Ibu dosen siapa nanti yang 100 orang itu ke PT Sinergi Gula dan sisanya ke Dusun Kakao. Jadi kemungkinan besar yang nanti akan di PT Sinergi Gula itu yang menginap di Hotel Mahkota Bapak Ibu dosen, yaitu di bis 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Itu gambarnya yang mungkin bisa kami sampaikan Bapak Ibu dosen. Juga mungkin kami mohon Bapak Ibu dosen H-1 mungkin bisa diagendakan kembali untuk kami memberikan technical meeting seperti itu untuk kami berikan paparan dan juga larangan-larangan atau peraturan yang nanti harus kita sepakati bersama dengan teman-teman seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Jadi kami kembalikan ke Pak Yanda. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Baik, terima kasih Mas Dodi atas penjelasannya tadi. Jadi nanti tanggal 1-nya ya Mas, untuk kita briefing Ya Pak. secara online terakhir terkait dengan teknis yang paling terakhir, terkait dengan apa saja yang harus dibawa dan larang-larang yang tidak boleh dibawa. Oke, baik, terima kasih Mas Dodi. Bu Lisa mungkin ada masukan Bu terkait dengan pembagiannya yang dibagi lagi. Ibu tentukan saja dosennya siapa Bu yang ke tempat 1 dan ke tempat 2, ke pabrik gula dan juga Dusun Kakao nggih Mas Dodi nggih, yang hari kedua. Nggih. Iya, terima kasih. Mas Dodi, jarak antara pabrik gula dan Dusun Kakao itu
Eh, jauh enggak jaraknya? Kalau jaraknya tidak jauh, Ibu. Jalanan sesuai yang ke arah mana ini? Ke arah Dusun Kakao. Yang banyak tebu-tebu itu, Ibu. Dia masuk ke dalam. Terus itu memang sudah ditetapkan hanya 100 mahasiswa. Ibu. Karena sebenarnya ruangan mereka itu kapasitas tidak terlalu besar, tetapi karena kemarin kami meminta untuk kapasitas yang awal kami ajukan adalah 333 mahasiswa, tetapi ditolak langsung dengan manajemen dari PTPN. Akhirnya dari PTPN turunlah surat untuk menghubungi kami bahwasanya apa itu masih tidak bisa dikurangi seperti itu akhirnya kami menego ya sudah Bapak Ibu untuk bisa kami 333 ini bagaimana bisa diterima di dua perusahaan di bawah PTPN 12 seperti itu Bu Lisa. Akhirnya ditetapkanlah Dusun Kakao dan di pabrik gula Sinergi Glenmore seperti itu Bu Lisa. Jadi yang 230 itu ke kakao ya. Enggak, Iya, maksud saya gini, itu kan kelompok itu satu kelompok kan 4 mahasiswa. iya, Maksudnya kalau ada 2 lokasi itu tiap kelompok itu dipecah menjadi 2. Jadi 2 mahasiswa ke kakao, 2 mahasiswa ke gula. Jadi aktivitasnya ketiga perusahaan, semua kelompok itu aktivitasnya ketiga perusahaan itu. Tapi kalau dibagi 2 kan sampai 150 ya kalau dibagi 2. iya, Bu. Nah, karena memang harus 100, itu mungkin setiap kelompok, artinya kalau Mas Dodi tadi bilang hanya yang di mana, di hotel apa New Surya itu Iya, Bu. jumlahnya berapa mahasiswanya? Di Hotel New Surya itu kurang lebih 3 bis Ibu, 150 orang. Nah, maksud saya kalau bagaimana kalau yang ke mana itu pabrik gula itu setiap kelompok diwakili anggota. Satu anggota jadi paling tidak kan ada 100 mahasiswa. Siap. Jadi kalau bukan dibagi bis, tapi artinya gini, setiap kelompok itu nanti akan membuat laporannya itu ketiga perusahaan tersebut. Jadi kalau 100 kan berarti nanti yang sebagian dari bis itu yang 150 itu kan harus ikut ke kakao gitu. Iya, Ibu. Itu sudah harga mati ya 100 itu. Sudah Ibu, harusnya kemarin mereka 50 harusnya Ibu. Tetapi kami nego lagi akhirnya dikirimkan surat yang sudah kami kirimkan Pak Yanda itu sekitar 100. Enggak, artinya itu nanti kalau setelah dari pabrik gula itu kan mereka langsung juga ke kakao. Artinya selesai menyusul ke kakao. Ini akan berkumpul jadi satu terlebih dahulu. Hmm. Masalahnya itu nanti membuat laporannya kalau kalau hanya bis berapa, kelompok berapa, itu nanti secara teknis itu laporannya kan akan berbeda gitu. Tapi coba nanti saya pikirkan dulu dengan dosen yang lain. Oke, Ya. siap. Yang penting pokoknya harus 100 ya. Oke, Lebih-lebih dikit kan enggak apa-apa ya. nggak apa-apa mungkin Ibu. Ya Atau nanti nanti, coba Ibu, mungkin usulan dari kami kalau memang mau dibagi seperti itu, mungkin kerjasama dengan panitia juga teman-teman ya. mahasiswa, bahwasanya jumlah kelompoknya keseluruhan berapa gitu. Berapa Pak yang datang ke kelompok Sebentar kemarin? Bu, yang ngelit di Bu Indah kemarin. Bu Indah, apa Jumlah kelompoknya itu kelompok? satu kelompok kan 4 mahasiswa itu. Iya Bu, 4 mahasiswa. Jadi nanti coba biar dihitung dulu sama Bu Indah. Oke, siap. Mas Dodi nanti Saya hitung dulu ya, dilaporkan. nanti Oke, saya hitung lagi. siap Bu Indah. Hmm. Ya, nanti apa langsung kirim ke Pak Dodi untuk Ke kelompok?
Anu aja, Kalau jumlahnya dulu, jumlahnya jumlahnya. aja Ibu, jumlah kelompoknya aja. Kalau Jumlahnya memang nanti, kelompok berapa? oke, kalau memang kelompoknya ada sekitar, berarti satu kelompok empat orang, Ibu. 330 dibagi 4, Kurang lebih 83 kelompok itu. 83 kelompok. Jadi mungkin nanti bisa diberikan untuk perwakilan satu orang mungkin bisa nanti Ibu. Jadi Maksudnya satu begitu. orang nanti kita akan siapkan 2 bis. Nanti bisa di bis 1 dan 2, tapi nanti kami tergantung Bapak Ibu dosen. Bis berapa nanti Bapak Ibu dosen siapa yang akan menuju ke sana. Kami siapkan 2 bis nantinya yang dari 7 bis itu untuk khusus yang menuju teman-teman yang akan ke PT Sinergi Gula dan sisanya nanti akan mengisi bis-bis yang kosong lainnya seperti itu. Iya, Itu gitu aja ya. mungkin Ibu, nanti kita akan atur. Ya, nanti Senin saya anukan dengan Bu Indah, Ya, dengan Pak Enda, dengan dosen gitu. yang lain. Ya. Kita cek dulu. Nanti baru kita list. Sehingga nanti fix listnya biar dikirim ke Mas Dodi ya. Nggih, Ibu. Ya gitu. Monggo dilanjutkan. Mungkin mahasiswa ada yang mau bertanya itu. Ya, Mahasiswanya silakan. tidur ya. Para mahasiswa semuanya, misalnya banyak hal yang masih belum jelas, belum clear, langsung saja ditanyakan di forum ini. Ya, sebutkan nama. Iya. Kurang keras ya suaranya, kurang jelas. Dipaskan dulu. Bankingnya apa? Hah? Bankingnya apa? Banking. Baca. Ya. Lebar buka. Kesehatan bagaimana masalah? Siapa yang mau bertanya ini? Mungkin ada yang perlu kejelasan. Lisa, mohon maaf, saya Esther Melisa Putri. Ingin saya itu dikasih tahu bahwa ternyata tempatnya itu tidak ada yang bagian pemasarannya. Lalu untuk laporannya itu apakah tetap membahas mengenai pemasarannya, Bu? Terima kasih. Kalau di dinas itu pemasaran itu ya. Nanti kita mendapatkan pemasaran, Bu. Kalau yang di kakao itu juga ada penjelasannya pemasaran. Jadi, tapi kan tetap pada saat pembuatan laporan itu harus juga menjelaskan proses produksinya. Makanya nanti kita mengamati proses produksinya. Di kakao itu kan ada juga memang yang bagian pemasaran. Jadi aktivitas setelah selesai produksi itu dikirim ke bagian pemasaran. Nah itu sudah terjadi yang namanya proses pemasaran dari bagian produksi ke bagian pemasaran. Karena pada saat produksi itu kan biaya-biaya sudah dihitung. Sehingga berapa hasil yang diperoleh itu nanti harga di tingkat produksi. Itu menjadi harga pada tingkat pemasaran. Ya. Nanti di sana tahu Pak, kalau karena itu dipasarkan di pasar dunia, jadi bagian produksi itu tahu bagaimana syarat-syarat dari produk yang harus dipasarkan di pasar dunia. Gitu ya, nanti sambil jalan sambil bisa menanyakan. Sudah? Lagi? Yang tanya gimana tadi? Mari kok terus turu. Iya, Bu, sudah paham. Terima kasih. Ya. Ayo lagi.
Pembayaran sudah beres itu. Berapa persen yang sudah selesai? Yang belum selesai itu nanti Lebaran yang unjung-unjung. Mungkin saya tambah sedikit Bu Lisa terkait Ya. pertanyaan Mbak Esther tadi terkait untuk pemasaran. Yang kami sampaikan terkait untuk pemasarannya adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah tidak kita pilih, teman-teman. Khusus untuk Dinas dan juga PT Sinergi, Gula Glenmore, dan Dusun Kakao, mereka nanti akan memberikan materi lebih terkait pemasaran. Karena kemarin kami sudah komunikasikan, tetap memang akan ada terkait untuk proses ke tempat produksi, tetapi dominan yang lebih besar materi yang diberikan adalah terkait pemasaran. Karena kita berkunjungnya dengan tema pemasaran, akhirnya beberapa perusahaan itulah yang siap memberikan terkait tema perusahaan dan juga terkait dengan kapasitas perusahaan yang bisa memungkinkan menerima sejumlah mahasiswa kita. Seperti itu, Bapak Ibu dosen. Gimana sudah mahasiswa? Izin bertanya Ibu, Ya. perkenalkan nama saya Elsa dengan NPM 159. Di sini saya ingin bertanya Ibu untuk tanda tangan sendiri. Ini kan kita udah mau masuk libur Lebaran Bu. Ini kami mahasiswa untuk ngambil tanda tangannya ke dosen pembimbing kami masing-masing itu tanggal berapa aja ya Bu? Dan bisa setelah Lebaran atau harus sebelum Lebaran? Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah nanti ini kan informasinya perjalanannya belum fix ya Bu? Ini kan masih Ibu dan para dosen serta pihak travelnya masih ada yang mau diskusi. Nanti apakah informasi yang valid akan dibagikan ke grup kelas mahasiswa masing-masing? Terima kasih Bu. Yang terakhir itu Bu Lisa kurang jelas. Saudara mengenai tanda tangan itu kalau misalnya Senin Selasa besok saudara ada di kampus bisa minta tanda tangan. Sambil jalan bisa, nanti sambil praktikum lapang juga bisa, ya, untuk tanda tangan. Tapi yang jelas setiap tanda tangan satu kelompok itu harus hadir. Kemudian tadi apa yang terakhir itu? Terkait dengan travel itu mungkin Mas Dodi yang bisa. Iya Bu, terkait pembayaran travel mungkin Ibu. Elsa coba ulangi yang terakhir tadi apa? Iya maaf, di sini saya ingin mengulang. Ini kan untuk bagaimana tahapannya ya Bu? Nanti kita berangkatnya. Apakah nanti apabila udah fix kemana itu bakalan informasinya di-share ke grup kelas masing-masing atau ke ketua kelas masing-masing Bu? Supaya di kami mahasiswa juga nggak bingung bagaimana tahapannya nanti di waktu hari H. Terima kasih. Oh, siap Mbak Elsa. Kalau untuk tujuan kita sudah pasti, beberapa tadi sudah saya sampaikan teknis gambaran yang sudah kami buat, tetapi memang belum kami aktualisasikan di dalam PPT ataupun yang kami paparkan. Nanti H-1 sesuai tadi yang saya sampaikan dan permintaan kami bahwasanya akan diadakan technical meeting. Di technical meeting itu kami akan membahas keseluruhan teknis terkait untuk apa itu keberangkatan, setelah itu fasilitas yang didapat teman-teman, tujuannya kemana saja, itu dan tahap-tahapannya semua akan kami sampaikan di technical meeting. Dan juga aturan-aturan yang harus dipahami oleh teman-teman semua selaku peserta kegiatan pemasaran di Banyuwangi, seperti itu. Tetapi kalau untuk tujuan yang pasti kita sudah pasti untuk kunjungan yaitu di Dinas Pariwisata Kota Banyuwangi, yang kedua adalah wisata di Pantai Pulau Merah dan ke Dusun Kakao dan juga
PT Sinergi Gula Glenmore di bawah PT PN 12 dan juga pusat oleh-oleh setelah itu kembali seperti itu. Itu gambaran kegiatan kita di sana untuk teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang luar pulau atau luar daerah Surabaya mungkin sebelum tanggal 1 sudah bisa kembali di kota Surabaya seperti itu, sehingga persiapannya nanti pada waktu tanggal 1 kami sampaikan teman-teman sudah mempersiapkan untuk di tanggal 2. Tanggal 2 tolong bisa berkumpul di Giriloka dimulai jam 8 malam. Jadi nanti untuk bis semua sudah standby di sana, dan untuk pembagian bis, pembagian kamar saya rasa sudah sebelum puasa mungkin atau awal-awal puasa itu sudah dikirimkan Mas Daniel ke kami bahwasanya itu sudah dibagi semuanya sejumlah 333. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu bisa tanya ke panitia terkait pembagian kamarnya di apakah teman-teman di Hotel Mahkota atau di Yusuria seperti itu, teman-teman. Mas Dodi, Nggih, Bu. kalau bisa itu rundown acaranya itu mungkin segera dibuat. Oh, nggih, Bu. Mungkin mahasiswa perlu menunjukkan kepada orang tua, ya. Jadi mungkin Senin kalau bisa sudah secara garis besar